Activity 8. A. The following are features that some animals have. Listen to the recording and say the words out loud. Features of cats: tail, fur, ear, paw, leg. Features of birds: beak, feather, tail, claw. Activity 8, point B. Read the text and answer the question. Baiklah, di sini ada teks, nanti kalian bisa jawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 8 berdasarkan teks berikut. Oke, di sini akan saya bacakan. This is Haku, my pet. Ini adalah Haku, hewan peliharaanku. It's a green iguana. Ini adalah iguana hijau. But its name doesn't represent its color. Tetapi namanya tidak menggambarkan warnanya. It is brown with a faint black band around its tail. Warnanya coklat dengan pita hitam samar di sekitar ekornya. Haku is 40 cm long. Haku panjangnya 40 cm and about 2.5 kg dan beratnya sekitar 2,5 kg. It likes vegetable very much. Dia sangat suka sayur-sayuran. Haku eats water spinach. Haku makan bayam air, carrots, wortel, cucumber, timun, and other vegetables, dan sayur-sayuran yang lain. I sometimes give Haku some small insect. Kadang-kadang aku memberi Haku beberapa serangga kecil. They are good for Haku's spine. Serangga kecil tadi sangat bagus untuk tulang Haku. So it won't suffer from osteoporosis. Sehingga dia tidak akan menderita osteoporosis. Haku looks like a little dragon. Haku terlihat seperti naga kecil. It has got scale on some parts of its body. Bagian tubuhnya bersisik. It also has got some strong legs. Dia juga memiliki kaki yang kuat. They are useful for swimming and climbing trees. Kaki yang kuat tadi berguna untuk berenang dan memanjat pohon. Oke, di sini kita akan jawab pertanyaan yang pertama. What is the text about? Teks itu tentang apa? Nah, di sini kan membicarakan tentang Haku ya, hewan peliharaannya si penulis. Nah, di sini untuk nomor 1 kita bisa tuliskan the text is about Haku. Teks tersebut tentang Haku. Kemudian yang nomor 2, what is the pet? Hewan peliharaan apa yang dimiliki oleh penulis, begitu ya. Haku ini adalah seekor iguana ya. Kita bisa tuliskan di sini, the pet is iguana. Untuk yang nomor 3, what is the name of the pet? Apa nama hewan peliharaan tersebut? Nama hewannya itu adalah Haku ya. The name of the pet is Haku. Nama hewan peliharaannya adalah Haku. Kemudian yang nomor 4, what is the color of the pet? Apa warna hewan peliharaannya? Nah, di sini meskipun namanya green iguana, tapi dia tidak berwarna hijau ya, dia berwarna coklat. Brown with a faint black band around its tail. Nah, di sini kita tuliskan. Yang nomor 5, what does paragraph 2 tell us about? Paragraf 2 membicarakan tentang apa? Kita lihat di sini, paragraf 2 itu membicarakan tentang Haku looks like a dragon. Haku tadi terlihat seperti
naga ya. Tubuhnya ada bersisik, kemudian kakinya kuat. Nah, paragraf 2 di sini berarti membicarakan tentang physical characteristic ya. Nah, di sini kita bisa jawab untuk yang nomor 5. Paragraph 2 tell us about the physical appearance of the iguana. Paragraf 2 itu menceritakan kepada kita tentang penampilan fisik dari iguana. Soal yang nomor 6, why does the pet need to eat insect? Mengapa hewan peliharaan tersebut membutuhkan serangga? Kita lihat di bacaan pada paragraf yang pertama ya. I sometimes give Haku small insect. Aku kadang-kadang memberi Haku serangga kecil. They are good for Haku's bone. Nah, serangga kecil tadi baik untuk tulangnya Haku. So, it won't suffer from osteoporosis. Sehingga dia tidak akan terkena osteoporosis ya. Jadi di sini serangga kecil itu berfungsi untuk mencegah osteoporosis ya. Kita bisa jawab di sini. The pet needs to eat insect to prevent suffering from osteoporosis. Untuk soal yang nomor 7, what are the function of the pet's strong legs? Apa fungsi dari kaki hewan yang kuat? Kita bisa lihat pada paragraf yang kedua ya. Nah, di situ penulis mengatakan, it has also got strong legs. They are useful for swimming and climbing trees. Jadi kaki yang kuat tadi berguna untuk berenang dan memanjat pohon ya. Jadi untuk jawaban nomor 7 kita bisa tuliskan the function of the pet's strong legs are for swimming and climbing trees. Fungsi dari kaki yang kuat untuk berenang dan memanjat pohon. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 8, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks di atas? Teks ini tadi kan menceritakan tentang Haku. Penulis menceritakan bagaimana penampilannya, kemudian makanannya ya. Jadi tujuannya itu untuk mendeskripsikan ya. To describe a pet iguana and its characteristic. Jadi untuk mendeskripsikan hewan peliharaannya yaitu iguana dan juga karakteristiknya. Setelah kalian membaca dan menjawab soal di atas, nah tadi kan di situ ada bacaan tentang Haku ya, yang tujuannya teks tersebut yaitu untuk mendeskripsikan. Nah di sini kalian belajar tentang sebuah teks yang disebut dengan teks deskripsi atau dalam bahasa Inggris disebut description text. Apa sih teks deskripsi itu? Nah, di sini, a description text is a text which describe a particular person, place, or thing. Jadi, teks deskripsi itu adalah teks yang mendeskripsikan, ya, menjelaskan secara rinci. Apa yang dijelaskan? Di situ yang dijelaskan bisa tentang seseorang, bisa tentang suatu tempat, atau bisa juga tentang suatu benda. Person, place, or thing. Kemudian teks deskriptif itu biasanya menggunakan tenses simple present tense ya. Description usually use the simple present tense. Simple present tense yaitu tenses yang menggunakan verb one untuk menjelaskan kegiatan sehari-hari, kejadian rutin, atau kebenaran umum ya. Kemudian untuk struktur dari teks deskriptif, di sini ada dua bagian. Yang pertama disebut dengan identification. Pada bagian identification, di sini menjelaskan tentang identifies the things to be described. Mengidentifikasi hal atau suatu benda yang akan dideskripsikan. Kemudian bagian yang kedua pada teks deskriptif itu disebut dengan description. Pada bagian description ini menjelaskan tentang parts, qualities, and characteristic. Jadi pada bagian description ini lebih rinci ya, menjelaskan tentang bagian, kualitas, dan juga karakteristik dari seseorang atau suatu benda yang dideskripsikan. Nah, di sini ada contoh tentang teks deskriptif yang berjudul My Son and the Sheep Bolster. Pada bagian yang pertama, ini disebut dengan identification. Nah, karena di sini masih menjelaskan
benda yang akan dideskripsikan, masih perkenalan ya, intinya seperti itu. Nah, di sini kita lihat, I got a surprise this morning. Aku mendapatkan kejutan tadi pagi. My uncle visit my house and brought me a bolster with the head of sound shape. Pamanku mengunjungi rumahku dan membawakan aku sebuah guling dengan kepala yang berbentuk sound shape. The character has got long ears and wide eyes. Karakternya dari guling sound shape tadi memiliki telinga yang panjang dan mata yang lebar. I bet you know about this funny character. Aku ingin mengajakmu untuk mengetahui karakter lucunya. Nah, di sini ya, identification ini masih perkenalan, masih belum menjelaskan secara detail. Jadi masih memperkenalkan apa sih hal yang akan dideskripsikan itu. Nah, di sini kan dia memperkenalkan bendanya, yaitu sebuah guling, a bolster, with the head of sound shape. Pada bagian yang kedua disebut dengan description. Pada bagian description ini penjelasannya lebih rinci lagi ya. Pada bagian tersebut menjelaskan tentang karakteristik, bagian-bagian dari benda yang dideskripsikan tadi. Nah, di sini misalnya pada paragraf pertama dan di judulnya dia akan menjelaskan tentang sebuah guling yang berbentuk sound shape ya. Nah, pada paragraf 2 atau bagian description ini dia menjelaskan bahwa guling tersebut terbuat dari soft fabric, dari kain yang lembut, dari bahan yang halus ya. It's soft and fluffy like woolen fabric. The bolster is about a meter long. Kemudian dia menjelaskan tentang panjangnya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan. Nah, ini merupakan bagian dari description. Activity 9. Pada aktivitas 9 ini, kalian akan mendengarkan audio tentang teks yang berjudul My Beloved Cat. Sambil mendengarkan, kalian bisa melengkapi teks yang berjudul My Beloved Cat. Nah, di situ kan ada beberapa kalimat yang rumpang ya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalian bisa lengkapi nomor tersebut dengan mendengarkan audio berikut ini. Activity 9. A. Listen to the recording and complete the following text. My beloved cat. This is Willa, my cat. It is only 3 months old. It is a kitten. I put on a necklace on its neck. The necklace has its initial, W. Willa is a female cat. It is very energetic. It runs here and there. It plays with everything in the house. It plays with curtains, legs of the chairs, and even plants. Willa is not picky. It eats almost everything. Every morning I give Willa a small bowl of milk. In the afternoon and in the evening, Willa usually has vegetables, rice, tofu, or chicken. Oke, setelah kalian mendengarkan dan melengkapi teks tersebut, nah sekarang saya akan mencocokkan ya jawaban kalian dengan jawaban yang benar. Oke, sekarang kita dengarkan lagi audio yang tadi. My beloved cat. This is Willa, my cat. It is only 3 months old. It is a kitten. Nah, di situ kita mendengarkan it's a kitten ya. Jawabannya adalah a kitten. A kitten itu adalah seekor anak kucing, seekor kucing kecil ya. Oke, lanjut untuk yang nomor berikutnya. I put on a necklace on its neck. The necklace has its initial, W. Willa is a female cat. It is very energetic. Oke, nomor 2 ini dia mengatakan it's very energetic ya. Kucingnya itu sangat energetic. Maksudnya itu sangat berenergi. Untuk yang selanjutnya kita dengarkan lagi. It runs here and there. It plays with everything in the house. It plays with curtains. Nah, oke, yang nomor 3 itu adalah it plays. Nah, itu maksudnya kucingnya tadi bermain with curtains, leg of the chair, and even plants. Dia bermain dengan gorden, dengan kaki meja, dengan kaki kursi, dan juga tanaman-tanaman. Untuk yang nomor 4 dan 5, kita dengarkan kembali.
legs of the chairs, and even plants. Willa is not picky. It eats almost everything. It eats almost everything. Ya, yang nomor 4 ini everything. Apapun ya. Dia memakan apapun. Every morning I give Willa a small bowl of milk. In the afternoon and in the evening. Willa usually has vegetables. Nah, untuk yang nomor 5 ini adalah vegetables ya, sayur-sayuran. Willa usually has got vegetables, rice, tofu, or chicken. Untuk aktivitas yang poin B, discuss the following things with your partner. Diskusikan beberapa hal berikut ini dengan teman kamu. Oke, di sini masih pada teks yang berjudul My Beloved Cat tadi ya. Pertanyaannya di sini kalian bisa diskusikan dengan teman kalian. Yang pertama adalah find sentence describing Willa's characteristic in the text entitled My Beloved Cat. Temukan kalimat yang mendeskripsikan karakteristik dari Willa dari teks yang berjudul My Beloved Cat. Untuk karakteristiknya, di sini kita bisa tuliskan dia berumur 3 tahun ya. Nah, yang pertama, it's only 3 months old. Kemudian untuk karakteristik yang kedua, it's a female cat. Dia adalah kucing betina ya. Kemudian untuk karakteristik yang berikutnya, nah di sini kita bisa temukan it's very energetic. Kucing itu tadi sangat berenergi, maksudnya itu banyak tingkahnya begitu ya. Kemudian untuk karakteristik yang berikutnya tidak ada ya. Kita lanjut untuk pertanyaan yang berikutnya, itu adalah find sentence describing Willa's behavior in the text entitled My Beloved Cat. Nah, kalau yang pertama tadi kalian sudah menemukan karakteristiknya. Yang kedua ini adalah kebiasaannya, behavior. Kalau kebiasaannya di sini ada penjelasan it runs here and there ya. Kita tuliskan dulu di sini Willa's behavior. Yang pertama, it runs here and there. Untuk kebiasaan yang berikutnya, dia suka bermain ya. Suka bermain ini it plays with curtains, legs of the chairs, and even plants. Nah, ini ya. Dia suka bermain di gorden, kaki kursi, dan juga tanaman. Kemudian untuk kebiasaan yang lain, ini makanannya ya. It eats almost everything. Dia hampir makan semuanya. Kemudian untuk kebiasaan yang lain, nah pada kalimat yang terakhir yaitu pada kalimat Willa usually has got vegetables, rice, tofu, or chicken. Nah, biasanya dia makan sayur-sayuran, nasi, tahu, atau ayam. Nah, untuk pertanyaan yang poin ketiga, find another text about a domestic pet from different sources. Find out the following things. Nah, pada poin yang ketiga ini kalian diminta untuk mencari hewan peliharaan ya, mencari sebuah teks tentang hewan peliharaan, kemudian nanti kalian jelaskan karakteristik dan juga behavior-nya, sama seperti contoh di atas.